Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat dan juga penuh damai sejahtera ya. Jadi eh, topik kali ini adalah tentang user-centered design. Don Norman pernah mengatakan bahwa tidaklah cukup bahwa kita membuat produk yang fungsinya dapat dimengerti dan digunakan. Kita juga perlu membangun produk yang menghadirkan eh, kegembiraan, antusiasme, kepuasan, dan kesenangan, dan juga keindahan bagi kehidupan orang-orang yang menggunakannya. Nah, user-centered design ini adalah prinsip yang sangat penting dalam perancangan dan pengembangan produk, sehingga kita dapat mewujudkan kegembiraan dan kepuasan yang disebut oleh Don Norman yang tadi. Nah, kegembiraan ini sendiri akan terwujud jika kita membangun produk yang berpusat pada penggunanya, kepada usernya, sesuai dengan kebutuhannya, dan juga membantu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih baik, dan menjadi solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah, pembahasan tentang user-centered design mencakup tentang yang pertama itu contoh kasus Miss Universe 2015. Yang kedua adalah definisi user-centered design. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasarnya. Dan yang terakhir adalah contoh penerapannya dalam pengembangan keranjang belanja yang digagas oleh IDEO, sebuah perusahaan desain. Gitu. Nah, mari kita mulai dengan kasus terkait user-centered design dengan mengambil contoh acara pengumuman pemenang Miss Universe 2015. Pada tahun 2015 yang lalu, terjadi kegemparan yang dibicarakan hampir di seluruh belahan dunia pada waktu itu. Ini soal Steve Harvey yang menjadi pembawa acara yang membacakan nama pemenang kontes kecantikan Miss Universe dan salah membaca nama pemenangnya. Jadi mahkota Miss Universe ini sudah disematkan ke atas kepala Miss Columbia yang diumumkan menjadi pemenang. Lalu Steve menyadari ada yang salah, kemudian kembali lagi menyebutkan bahwa pemenang sebenarnya adalah Miss Philippines pada waktu itu. Ya. Nah, cukup banyak orang yang menyalahkan Steve Harvey atas insiden ini. Mengapa bisa melakukan kesalahan untuk level kompetisi sebergengsi Miss Universe ya, yang bahkan diamati oleh seluruh penduduk dunia gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan konteks perancangan user interface yang sedang kita bahas? Gitu. Nah, mari kita kaji masalah ini dari sisi desain dengan melihat kartu yang dibaca Steve saat mengumumkan pemenang kontes. Nah, susunan informasi yang harus dibacakan ada seperti gambar yang di layar. Nah, masalahnya apa? Nah, yang pertama itu pada judul ada kesalahan penulisan, elimination. Seharusnya elimination, itu yang pertama. Yang kedua, ada potensi besar kesalahan akan terjadi karena kode yang salah saat dibaca. Nah, saat pandangan mata tertuju kepada kartu pengumuman, yang tertangkap mata adalah tulisan first. Ya, jadi angka-angka 1. Nah, sehingga nama pemenang yang dibaca adalah Columbia. Nah, terminologi second runner up, first runner up, lalu Miss Universe yang seharusnya nomor 1 menjadi tergantikan dengan kata first yang di runner up, dan itulah yang dibaca oleh Steve Harvey gitu. Nah, selanjutnya mari kita bayangkan posisi Steve sedang ditonton oleh orang banyak secara langsung maupun di layar televisi untuk menyampaikan pengumuman penting. Jadi suara yang dikeluarkannya sedang ditunggu-tunggu orang. Nah, kondisinya pasti nervous, grogi ya. Nah, perhatikan lagi posisi kartu di tangan Steve. Kartu dipegang di tangan kanan. Bayangkan jari yang memegang seperti di gambar. Ya, jadi nama pemenang Miss Universe, jika kita bayangkan jarinya memegang kartu, itu tertutup oleh ibu jarinya. Sehingga fokus pandangan matanya adalah ketulisan first. Angka 1 yang dilihat langsung diterjemahkan sebagai pemenang. Nah, begitu inilah kemungkinan penyebab Steve membaca nama yang salah tadi itu. Nah, kesalahan membaca nama pemenang Miss Universe ini tidak boleh dibebankan secara keseluruhan kepada Steve sebenarnya. Nah, ada masalah desain kartu yang tidak tepat yang menggiring si pembawa acara ini membaca atau membuat kesalahan dalam penyebutan nama pemenang. Nah,
Sekarang solusi dari masalah ini banyak dibahas oleh para desainer di internet ya, soal desain kartu pembacaan pemenang Miss Universe. Nah, akhirnya orang menggagas beberapa desain ulang kartu pengumuman yang memudahkan si pembawa acara untuk membaca. Nah, yang pertama kita lihat di layar ini. Jadi, memisahkan kartu pengumuman untuk pemenang, lengkap dengan kata winner untuk pemenang pertama, dan lalu ada kartu khusus untuk yang second place, yang runner up-nya. Begitu. Itu yang pertama. Nah, dapat juga di dalam kartu itu kita bisa membuat simbol-simbol yang berjenjang. Jadi, ada pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang ketiga, dengan posisi pemenang pertama itu ukurannya lebih besar, bahkan ditambahin tanda bintang. Dikasih angka lagi 1, 2, 3. Nah, lalu dipastikan juga bahwa posisi teks atau icon di dalam kartu itu tidak tertutup jari ketika dipegang oleh pembaca pengumuman, baik dari kalau dipegang tangan kanan ataupun kalau dipegang tangan kiri. Nah, desain ulang kartu pengumuman pemenang Miss Universe ini juga dapat dibuat dengan memperhatikan aspek misalnya warna, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan warna yang berbeda untuk setiap jenjang pemenang. Pemenang pertama yang menjadi Miss Universe diberi warna hijau, yang dalam pemahaman umum warna ini diasosiasikan memang dengan hal baik. Oke, lampu hijau gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah soal posisi teks. Nah, mayoritas manusia membaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Maka posisi tulisan Miss Universe bisa dipindahkan ke atas dengan ukuran yang lebih besar agar fokus pembawa acara yang membaca langsung memandang ke tulisan Miss Universe 2015 itu yang pertama, gitu. Nah, yang berikutnya adalah membuat hierarki. Jadi, jika kita lihat di gambar yang di sebelah kiri itu dibuat dengan ukuran huruf yang untuk pemenang lebih besar dibandingkan dengan runner up. Nah, juga nama pemenang Philippines itu dibuat dalam style bold. Nah, yang berikutnya di gambar sebelah kanan bisa menggunakan bahasa. Nah, untuk memperjelas siapa pemenang, dibuatlah tambahan kata winner di depan dengan huruf yang bold dan juga kapital, gitu. Nah, yang terakhir kita bisa menambahkan gaya yang atraktif, dibuat dengan menambahkan penanda simbol jempol untuk pemenang dan juga jempol terbalik untuk runner up. Ini juga semakin memperkuat kita, semakin meyakinkan bahwa pemenangnya adalah yang diberi tanda jempol yang tadi itu. Nah, ini semakin membantu mengarahkan agar bisa membaca dengan benar bahwa pemenangnya adalah Miss Philippines yang tadi. Nah, ini contoh kasus pembacaan nama pemenang Miss Universe 2015 ini menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana sebuah desain dapat memberi dampak buruk bagi usernya ketika desain tersebut dibuat tanpa memperhatikan kondisi dan lingkungan dari user. Nah, sederhananya desain kartu untuk dipegang dan dibaca oleh Steve tadi itu kurang memperhatikan bagaimana kartu itu dipegang dan dalam kondisi seperti apa informasinya dibacakan, ya. Dalam kondisi Steve yang nervous dan menjadi pusat perhatian banyak orang sehingga fokusnya mungkin agak terganggu. Begitu. Jadi dengan membuat gaya atraktif tadi, menambah kata winner, membuat hurufnya bold, warna hijau, itu sangat membantu Steve untuk tidak melakukan kesalahan dalam pembacaan pemenang. Nah, contoh ini menjadi pengantar untuk kita membahas tentang topik user-centered design. Kita lihat dulu beberapa definisinya dan mengapa sih user-centered design ini perlu gitu. Nah, banyak proyek pengembangan perangkat lunak yang gagal mencapai tujuannya. Bahkan beberapa diperkirakan tingkat kegagalannya mencapai 50%. Nah, sebagian besar masalah ini setelah ditelusuri penyebabnya adalah komunikasi yang buruk antara developer dengan klien bisnis atau antara developer dengan user mereka. Nah, hasil sebuah pengembangan perangkat lunak seringkali sistem dan interface-nya memaksa user yang adaptasi dan mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan user interface. Nah, bukan interface yang menyesuaikan dengan kebutuhan user. Begitu. Nah, jadi user-centered design ini adalah lawan dari kesalahan pengembangan perangkat lunak dan menetapkan sebuah proses desain yang utamanya mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan end user yang sebenarnya dalam setiap fase desainnya gitu. Jadi user-centered design ini
secara langsung melibatkan user yang dituju dalam proses yang dilakukan secara terus-menerus, menantang asumsi tim desain tentang perilaku user di dunia nyata, dan juga memberi desainer pemahaman yang sangat dibutuhkan tentang apa sebenarnya yang diperlukan oleh user mereka gitu. Nah, perhatian yang cermat terhadap masalah desain yang berpusat pada user ini, user-centered design, selama tahap awal pengembangan perangkat lunak, secara dramatis mengurangi waktu dan biaya pengembangan yang harus terbuang jika terjadi kesalahan di ujung, begitu ya. User-centered design mengarah ke sistem yang menghasilkan lebih sedikit masalah selama pengembangan, dan juga sedikit biaya maintenance setelah masa pemakaian, begitu. Nah, kelebihan pada desain yang berpusat pada user ini juga adalah sistem menjadi lebih mudah dipelajari, juga menghasilkan kinerja yang cepat, mengurangi kesalahan user secara substansial, dan mendorong user untuk menjelajahi fitur-fitur yang melampaui batas minimum yang diperlukan. Nah, praktik user-centered design ini membantu organisasi menyelaraskan fungsi dari sistem dengan kebutuhan dan juga prioritas bisnis mereka, begitu. Jadi, kita harus mencatat bahwa yang paling penting dalam penerapan user-centered design adalah bahwa user-centered design ini mengurangi resiko desainer membangun sistem yang salah. Jangan sampai kita membangun sebuah sistem yang tidak diminta atau diinginkan user. Itulah makanya kita harus pakai pendekatan user-centered design ini. Nah, mari kita lihat dulu definisi dari user-centered design dari beberapa penggagasnya. Nah, yang pertama itu proses user-centered design atau disebut juga human-centered design ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk mengembangkan sistem interaktif yang berfokus secara khusus pada pembuatan sistem yang dapat usable. Proses ini adalah kegiatan yang multidisiplin. Nah, pada user-centered design ini, semua pengembangan berlangsung dengan user sebagai pusat fokusnya. Nah, International Usability Standard menetapkan prinsip-prinsip dan aktivitas yang mendasari user-centered design. Ada 6 poin. Yang pertama itu, desain itu harus didasarkan pada pemahaman terhadap siapa usernya, apa tugas-tugas yang dilakukannya, dan bagaimana lingkungannya bekerja. Lalu, user terlibat dalam seluruh proses desain dan pengembangan. Begitu. Nah, jadi semua proses user ada di dalamnya. Yang ketiga itu, desain didorong dan disempurnakan dengan evaluasi yang juga berpusat pada penggunanya. Yang keempat itu, prosesnya dilakukan secara iteratif. Yang kelima adalah desain membahas seluruh pengalaman user, dan yang terakhir adalah tim yang mengerjakan kegiatan ini adalah tim yang bersumber atau berasal dari disiplin yang berbeda-beda gitu. Nah, selain definisi user-centered design, mari kita melihat beberapa definisi atau terminologi lain dalam konsep user-centered design ini. Nah, jadi ada yang disebut dengan human-computer interaction atau interaksi manusia komputer. Nah, ini berakar pada usability, tetapi berfokus pada bagaimana manusia berhubungan dengan produk komputasi. Nah, berikutnya ada yang sedang kita pelajari, user-centered design. Muncul dari human-computer interaction dan merupakan metodologi desain software untuk developer dan desainer. Nah, pada dasarnya user-centered design membantu untuk membuat aplikasi yang memenuhi kebutuhan user. Nah, ada lagi yang disebut dengan user experience atau orang sering menyingkat dengan UX. Nah, ini adalah istilah yang sering digunakan untuk merangkum seluruh pengalaman produk software. Tidak hanya mencakup fungsionalitasnya, UX juga mengenai seberapa menarik dan menyenangkan sebuah aplikasi digunakan. Nah, user-centered design dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa aplikasi Anda menciptakan dan mempertahankan user experience yang baik. Nah, begitu kira-kira nanti supaya di pertemuan-pertemuan berikutnya ada istilah-istilah ini kita sudah nyambung bagaimana mereka saling berkaitan gitu ya. Nah, dari definisi yang telah disebutkan, sekarang kita beralih kepada pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar user-centered design. Ada dua
yang kita highlight sebenarnya yaitu desain yang iteratif, dan yang kedua bagaimana kita berfokus untuk bisa memahami user kita, begitu. Nah, pendekatan standar untuk merancang user interface adalah user-centered design. Nah, prinsip-prinsip dasarnya adalah yang pertama, desain dilakukan secara iteratif, lalu yang kedua berfokus pada user dan tugas-tugasnya, yang ketiga adalah evaluasi dilakukan secara terus-menerus. Tapi yang kita bahas nanti hanya yang pertama kedua, karena evaluasi nanti ada topik khusus tentang heuristic evaluation dan juga user testing, begitu ya. Jadi, proses software engineering yang tradisional biasanya menggunakan model waterfall. Nah, alur pada model ini dijalankan secara linear. Satu tahap selesai, lalu dia lanjut ke tahap berikutnya. Mulai dari fase requirement, design, sampai ke release. Jadi seperti waterfall, dia turun ke bawah dia secara linear. Nah, karena sifatnya yang linear ini, model waterfall tidak tepat kita gunakan untuk perancangan user interface. Nah, memang beberapa pengembangan software cocok dengan model waterfall, tapi untuk pengembangan user interface sendiri, model ini sangat tidak cocok. Nah, ada beberapa alasannya. Yang pertama itu adalah pengembangan user interface ini sifatnya beresiko. Desain UI bukan hal yang mudah karena Anda bukan user. Itu yang pertama. Yang kedua, user juga bukan desainer. Nah, kita belum memiliki cara yang mudah untuk prediksi bagaimana desain UI ini yang akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara model waterfall, user hanya muncul dalam dua proses, yaitu requirement dan juga testing. Nah, kita berharap bertanya apa yang dibutuhkan user di proses awal, requirement. Kemudian kita melakukan implementasi, ya kalau di waterfall, terus bangun code, lalu kita nggak cek lagi ke user, sudah langsung ke proses sampai selesai, baru kita berikan user menggunakan. Nah, lalu yang ketiga itu ketika masalah UI muncul, kalau kita pakai model waterfall yang tadi itu yang linear, penyelesaiannya akan dramatis, harus ulang lagi requirement dari awal dan melakukan desain yang benar-benar baru, begitu. Nah, jadi dengan desain iteratif sebenarnya ditawarkan cara mengelola risiko yang mungkin tidak akan bisa kita selesaikan di model waterfall yang tadi, gitu. Software ini disempurnakan dengan perjalanan yang berulang dalam siklus mulai dari desain, implement, sampai ke evaluate, gitu. Jadi tahap ini dilakukan secara berulang. Nah, kita harus akuin memang ketika kita mulai mendesain, tidak ada yang benar dan sempurna di percobaan pertama. Malah kita menggunakan hasil dari evaluasi di cycle yang pertama, desain ulang lagi interface-nya, bikin prototipe baru, lakukan evaluasi lagi. Nah, dengan harapan proses yang berulang ini, kita bisa menghasilkan interface yang usable. Nah, terkadang kita hanya ngulangin proses. Ada yang sampai puas atau sampai waktunya memang sudah habis, deadline sudah habis. Tapi pendekatan yang paling baik sebenarnya di awal kita sudah menentukan sasaran usability kita apa untuk sistem. Nah, tapi lalu lanjut kita perhatikan juga waktu, keterbatasan waktu, biaya yang tersedia, dan juga sumber daya yang kita miliki, sumber daya manusianya. Contohnya gini, sebuah website e-commerce di awal sudah menentukan sasaran bahwa user harus dapat menyelesaikan pembelian dalam kurun waktu 30 detik. Nah, itu salah satu contoh sasaran yang sudah ditetapkan sejak awal, dan inilah acuan kita bekerja. Jadi supaya jangan bekerjanya tanpa batas, pokoknya sampai habis waktu aja gitu, sampai kitanya puas mengerjakan. Nah, itu contohnya. Lalu untuk desain iteratif ini, model spiral menawarkan jalan keluar, begitu. Nah, kita bangun ruang untuk beberapa iterasi dalam proses desain, dan kita melakukannya dengan membuat iterasi awal yang semurah mungkin. Nah, dimensi radial di model spiral ini sesuai dengan biaya pada langkah-langkah iterasi dan sesuai dengan ketepatan dan juga akurasi, begitu. Nah, sebagai contoh untuk implementasi awal, mungkin kita bisa membuat sketsa kertas. Ini masuk kategori low fidelity prototype. Nah,
hanya bikin garis-garis desain. Nanti dari sana akan terlihat bentuk softwarenya seperti apa. Nah, biaya pembuatan sketsa ini kan sangat murah, dan kita juga bisa mengevaluasinya, dan sudah bisa juga tunjukkan ke user. Dengan cara punya sketsa ini, kita sudah bisa bertanya ke user tentang pendapatnya terhadap rancangan desain yang kita buat. Nah, beberapa contoh dari prototype pada awal perancangan user interface bisa kita lihat di sini. Yang pertama, cukup bikin sketsa. Sketsa coret-coret di kertas. Lalu ada juga yang sudah mulai diberikan warna sketsanya. Lalu kita juga bisa membuat dalam bentuk prototipe kertas. Nah, lalu ini juga salah satu contoh prototipe kertas yang lain. Lalu yang berikutnya adalah komputer mockup. Mockup dibuat di komputer. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, dalam proses desain iteratif untuk membuat user interface, Anda harus bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Rangkumannya kira-kira begini. Iterasi awal itu menggunakan prototipe yang murah. Lalu dapat melakukan desain paralel dengan cara kita membuat atau menguji beberapa prototipe untuk eksplorasi alternatif desain. Yang berikutnya adalah iterasi yang lanjutan menggunakan implementasi yang lebih lengkap setelah kita mulai mengurangi resiko-resiko di iterasi yang pertama dengan beberapa alternatif desain yang tadi. Nah, setelah kita mengevaluasi dan merancang ulang beberapa kali, kita dapat pembelajaran yang cukup banyak untuk dapat menghindari pembuatan user interface yang salah. Lalu kita mulai benar-benar mengimplementasikan desain UI, evaluasi lagi, lalu perbaiki lagi. Nah, lebih banyak iterasi umumnya berarti user interface-nya akan menjadi lebih baik. Semakin banyak iterasi yang kita buat, semakin banyak penyempurnaan yang mungkin kita lakukan dalam desain. Nah, lalu kita menyimpan bagian-bagian desain yang berfungsi dan mendesain ulang bagian-bagian yang tidak berfungsi. Nah, kita mendapatkan desain yang lebih baik jika kita melakukan lebih banyak iterasi. Itu prinsipnya. Nah, sekarang setelah mengetahui bagaimana desain iteratif pada user-centered design dilakukan, nah kita beranjak ke yang kedua tadi, bagaimana caranya kita bisa memahami user yang akan kita hadapi. Nah, terdapat beberapa hal dan cara yang menjadi fokus kita pada user. Yang pertama itu, nanti ada teknik-teknik untuk mengerti user dan tugas-tugasnya. Lalu bagaimana mengenali user, kelas-kelas user itu seperti apa. Lalu error-error yang umum yang kita temukan pada fase untuk pengenalan user ini atau sering disebut dengan need finding begitu. Ya, yang pertama itu teknik untuk mengerti user dan tugas-tugasnya. Terdapat beberapa teknik, tapi ini hanya sebagian saja. Anda bisa mengembangkannya dengan teknik-teknik yang lain. Yang pertama itu interview dan observasi. Sumber informasi terbaik untuk menemukan kebutuhan adalah dengan melakukan interview atau wawancara dengan user dan melakukan observasi secara langsung. Nah, biasanya Anda harus mengamati bagaimana user saat ini memecahkan masalah. Nah, yang kedua itu ada contextual inquiry. Nah, teknik ini membangun hubungan seperti antara seorang ahli atau seorang guru dengan muridnya gitu, yang pengetahuannya masih sedikit. Nah, user menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu dan sambil berbicara atau menjelaskannya gitu. User ini kita anggap orang yang ahli dan kita berperilaku seperti seorang murid yang ingin tahu banyak. Lalu pewawancara mengamati si user ini bekerja dan lalu mulai menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, contextual inquiry ini bisa didefinisikan sebagai metode interview semi terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang konteks penggunaan, di mana user pertama sekali ditanya serangkaian pertanyaan standar dan kemudian diamati dan ditanyai saat mereka bekerja di lingkungan mereka sendiri. Pembeda utama antara contextual inquiry dengan metode user research yang lain adalah bahwa contextual inquiry ini dilakukan pada konteks. Ya, cara ini tidak sesederhana wawancara dan tidak sesederhana melakukan observasi. Jadi contextual inquiry ini melibatkan pengamatan terhadap orang ketika melakukan tugas mereka dan membuat mereka berbicara tentang apa yang mereka lakukan sambilan mereka melakukannya.
begitu. Nah, yang ketiga adalah participatory design. Nah, teknik ini memasukkan user secara langsung dalam tim desain. Jadi user berpartisipasi dalam need finding, mengumpulkan ide-ide desain, dan membantu nanti dalam proses evaluasi. Nah, hal ini bisa menjadi sangat penting ketika target user memiliki domain pengetahuan yang jauh lebih dalam dari tim desainnya sendiri. Jadi tidak bijaksana rasanya kan kalau kita bangun UI tentang perdagangan saham tanpa ada ahli perdagangan saham dalam tim. Nah, itu contohnya, sehingga ahli itu kita masukkan ke dalam tim desainnya sendiri. Begitu. Nah, selanjutnya setelah tahu teknik-teknik itu, kita perlu mengenali user. Nah, apa yang perlu kita kenali? Ada beberapa hal. Misalnya, Anda coba ketahui usianya, jenis kelamin usermu, culture-nya, bahasa yang digunakan. Lalu, bagaimana kemampuan atau literasi menulisnya, termasuk juga nanti pengalamannya menggunakan komputer. Apakah punya keterbatasan fisik misalnya. Nah, domain atau bidang keahliannya di mana? Domain pekerjaannya di mana? Lalu bagaimana pengalamannya menggunakan aplikasi? Bagaimana bentuk lingkungan kerjanya? Dan yang terakhir itu juga kita harus tahu bagaimana hubungan atau pola komunikasinya dengan orang lain di lingkungan bekerjanya, antara dia dengan atasannya misalnya atau dengan rekan-rekan bekerjanya. Nah, semuanya ini sangat penting Anda ketahui supaya nanti bisa membangun perangkat yang memang benar-benar berpusat kepada user, supaya jangan balik lagi terjadi kesalahan seperti yang pembacaan pengumuman Miss Universe tadi, tidak mengetahui di lingkungan seperti apa dan dalam bentuk seperti apa si usernya menggunakan desain kita. Begitu. Nah, alasan perlunya analisis user ini adalah karena Anda bukan user. Anda perlu cari tahu siapa user sebenarnya. Mengetahui tentang user berarti tidak hanya tahu karakteristik individual user, tapi juga situasi mereka. Pada lingkungan seperti apa mereka akan gunakan software. Apalagi yang bisa mengalihkan perhatian mereka, apa konteks sosialnya. Nah, itu perlu sekali diketahui. Di bioskop kah, di perpustakaan yang sunyi kah, di dalam mobil kah, di lingkungan seperti apa nanti user ini akan bekerja. Begitu, Anda harus bisa paham. Nah, aspek lain dari situasi user termasuk hubungan mereka dengan user lain dalam organisasi dan bagaimana pola komunikasi mereka. Nah, misalnya Anda perlu tahu, dapatkah user saling meminta bantuan ataukah mereka memang terisolasi bekerja sendiri. Nah, contoh lainnya misalnya ketika Anda bekerja dengan user mahasiswa di lingkungan akademik. Bagaimana siswa berhubungan secara berbeda dengan asisten lab, asisten pengajar, dengan profesor. Ini kan semua komunikasinya caranya berbeda. Mungkin dengan sesama temannya secara informal, dengan asisten pengajar atau profesor bisa berbicaranya sangat formal. Nah, cara-cara ini sangat perlu untuk nanti mengetahui bagaimana sistem akan kita bangun, tapi harus cocok dengan karakteristik usernya. Begitu. Nah, banyak masalah dalam fokus untuk menggali pengetahuan tentang user ini terjadi karena disebabkan jumping too quick into a system design. Jadi kita belum mengetahui secara keseluruhan, tapi kita sudah langsung membayangkan solusi, dan ini sangat berbahaya. Gitu. Karena salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan need finding ini kan untuk melihat apakah semua persyaratan benar-benar sudah dipenuhi dan apakah kita harus menambahkan sesuatu ke sistem untuk memastikan kebutuhan usernya terpenuhi. Jadi jangan langsung, oh masalahnya ini, solusinya ini. Sudah langsung meng-create solusi tanpa Anda tahu secara keseluruhan permasalahannya apa. Begitu. Nah, yang berikutnya kita perlu tahu kelas-kelas user. Nah, ada grup-grup usernya. Nah, misalnya ada grup user yang ditentukan oleh peran user dalam sistem. Apakah dia sebagai siswa, guru, editor, pembaca gitu. Ada juga grup yang ditentukan oleh karakteristik. Misalnya karakteristiknya usia, ada remaja, parubaya, lansia. Atau motivasinya, apakah dia pengadopsi awal atau user yang sudah sering menggunakan sistem. Gitu. Jadi, Anda harus memutuskan grup user yang penting untuk masalah Anda. Tidak mungkin penuhin semuanya grup user, tapi yang prioritas yang mana. Dan lakukan analisis untuk setiap user ini, kelas user ini. Nah, sumber informasi terbaiknya tadi melalui interview dan observasi,
si user secara langsung di konteksnya. Nah, jadi biasanya Anda harus mengamati bagaimana user ini langsung melakukan tugasnya, gitu. Nah, terkait dengan yang tadi, kesalahan umum pada fase kita menggali pengetahuan tentang si user ini adalah kita sering berpikir dari sudut pandang sistem, bukan sudut pandang user. Kita terlalu fokus pada apa yang dapat dilakukan user ya. Nah, ini sudah tadi yang saya bilang langsung berangkat ke solusi dibandingkan apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Itu sangat berbeda. Apa yang bisa dilakukan oleh user dengan apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Nah, selanjutnya kita nyingkap apa yang dilakukan user sekarang, tugas konkretnya dibandingkan dengan mengapa mereka harus melakukannya. Apa sih tugas dan tujuan penting dari user ini? Nah, itu membuat kita fokusnya hanya pada apa yang harus dilakukan user. Nah, akhirnya solusinya muncul seperti contoh berikut ini. Jadi, simpan file ke disk. Bandingkan dengan pastikan pekerjaan saya disimpan. Nah, pada pernyataan pertama, simpan file ke disk, adalah pilihan yang sering kita ambil. Kita sudah langsung menentukan tindakan user, yaitu file akan disimpan ke disk. Padahal belum tentu user ingin atau perlu menyimpan filenya ke disk. Nah, bandingkan dengan pernyataan kedua. Pastikan pekerjaan saya disimpan. Nah, ini adalah salah satu contoh solusi yang memperhatikan kebutuhan user. Kita tidak serta-merta menetapkan di mana user harus menyimpan filenya. Yang paling utama, lebih dulu kita mengetahui yang dibutuhkan user adalah hasil pekerjaannya tersimpan dengan baik. Baru selanjutnya kita berbicara di mana dan seperti apa file itu akan disimpan. Gitu. Nah, jadi untuk mempertajam tentang bagaimana user-centered dipraktekkan dalam pengembangan sebuah produk, Anda dapat menonton video pengembangan keranjang belanja yang dilakukan oleh perusahaan desain bernama Edio. Linknya sudah tercantum di layar. Bagaimana akhirnya dari proses yang sangat berpusat pada pengguna, keranjang belanja itu tercipta dengan memuaskan klien dan juga memenuhi kebutuhan dari si user yang menggunakan keranjang belanja. Nah, demikian materi tentang user-centered design untuk sesi ini. Semoga Anda dapat mulai mempraktekkan pengembangan produk yang benar-benar berpusat pada user. Nah, terima kasih. Selamat melanjutkan hari. Semoga selalu menyenangkan.